Mari kita story of my life. Siapa di sini yang pernah sekolah di MTS atau MAN? Pasti kalian udah gak asing lagi sama yang namanya pemeriksaan kalau lagi head. Jadi beneran dicek kalian pakai softtek atau enggak, atau bahkan pernah guru gue tuh ngajak ke kamar mandi untuk diliatin beneran head atau enggak. Nah itu yang mau gue ceritain. Jadi gue pernah hampir ketahuan gak sholat padahal gue lagi sholat sebenarnya. Jangan ditiru. Ini makanya semua cerita gue jangan ditiru semua ya, keburukan semua isinya. Ini kejadian waktu gue SMA. Jadi karena gue MAN, kita pagi-pagi sholat duha dulu dong, ya kan? Dari rumah gue ke sekolah itu cuma 5 menit. Jadi gue tuh selalu datang lebih pagi dibanding teman-teman gue yang lain. Nyampe lah nih gue ke sekolah jam 6. Gue udah ke masjid karena gue lagi sholat. Gue nunggu di sana hampir udah mau setengah 7, dimana udah mau mulai sholat duha. Ini teman-teman gue rata-rata belum pada datang. Gue ngomong lah di grup, pada di mana nih? Ternyata teman gue yang udah pada datang tuh lagi pada di basement karena dia lagi nggak sholat. Jadi emang dipisah kalau misalnya yang lagi head itu di basement untuk dicatat sama anak-anak OSISnya. Nah gue masih nunggu teman gue yang lagi sholat yang belum datang. Ternyata dia telat lama dan gue sendirian di masjid. Sebenarnya nggak sendirian sih, ada beberapa teman gue yang lain, cuma kayak nggak deket gitu. Ditambah gue dikomporin lagi sama temen gue yang lagi nggak sholat ini, kayak udahlah ke basement aja sini, nggak ada guru juga. Dia bilang kayak gitu. Wah, tertarik dong, gue tergiur gitu. Emang godaan setan tuh lebih besar. Ditambah lagi teman gue yang telat ini juga bilang kayak udah ke basement aja, ntar juga paling pas gue datang gue langsung ke basement, nggak ke masjid karena udah telat. Ya udah, akhirnya gue ke basement. Padahal posisinya gue udah wudhu, gue tinggal masuk masjid aja tuh langsung bau mukena. Tapi gue memilih untuk di basement. Terus ya udah di basement, masuklah anak-anak OSIS, terus nyatet-nyatetin. Gue pura-pura gimmick nyatet doang, padahal gue nggak nyatet karena emang sebenarnya kan gue lagi sholat nih. Tiba-tiba gue pikir aman damai aja nih karena udah mau setengah 8, udah mau selesai sholat duha. Tiba-tiba turunlah satu guru yang memang killer banget. Ini guru emang beneran killer banget karena dia juga di bidang kesiswaan. Jadi bener-bener kalau soal peraturan tuh ketat banget. Pas guru gue turun dari tangga itu, semua yang tadinya basement berisik langsung pada diem semua karena pada ketakutan. Karena gue yakin gak cuma gue sama temen-temen gue doang yang bohong, karena itu tuh beneran sebanyak itu yang lagi gak sholat. Gak mungkin anjir. Bener aja firasat gue udah gak enak tuh. Guru gue nyuruh anak OSIS ngitung. Jadi yang ada di basement itu berapa, sama yang nyatet di situ tuh ada berapa. Dan nyampe di situ doang, guru gue nyuruh kita semua pada baris untuk dicekin satu-satu apakah kita semua tuh pakai softtek atau enggak. Karena mungkin dia tahu kali ya kalau misalnya nih anak OSIS pada bohong. Soalnya anak OSIS tuh pas disuruh ngitung, mereka bilang ini sesuai kok bu, jumlahnya sama yang di pencatatan. Deg-degan banget. Terus gue langsung melancarkan strategi bareng sama teman-teman gue, itu berpisah. Jadi gue mencar biar nggak dikira samaan kalau janjian buat nggak sholat. Terus apalagi posisinya gue lagi nggak pakai softtek dong. Terus ya udah pas pemeriksaan gue, pas ditanya kok kamu nggak pakai, ya gue bilang aja saya udah hari terakhir bu, jadi nggak pakai. Ini juga kayaknya terbantu oleh waktu yang udah setengah 8, udah mau masuk kelas, jadi gue dibiarin. Cuma gue dikasih tahu berarti kamu ini tinggal mandi bersih doang ya. Besok kalau misalnya ibu lihat kamu masih ada di basement dan nggak sholat, ibu suruh kamu mandi di sini. Kalau gue udah di sini berarti tandanya gue mau story of my life lagi nih. Kali ini gue ngomongnya mencoba lurus biar nggak ada lagi nih komen-komen kenapa sih palanya miring, kenapa palanya tenglek. Beratan konde gue. Coba gue mau denger suaranya orang yang kalau tidur kayak orang mati, bener-bener gak bisa dibangunin, susah banget dibangunin. Siapa ya? Nah gue mau cerita nih, waktu itu kan gue ditinggal nih sama ortu gue di tengah jalan. Ya dibuang dong gue. Jadi nyokap bokap gue ini kan lagi pergi. Aduh gak enak ya, berasa kalangan Siska Kol gitu manggilnya nyokap bokap. Emak bapak gue ini lagi pergi nih, tinggalin gue sama abang gue berdua doang nih di rumah. Sampai di jam 9 malam, emak bapak gue belum pada balik nih. Abang gue juga kagak balik-balik nih dari mainnya nih. Ya udah dong, sepi rumah, kesempatan. Gue ajak temen cowok gue masuk, enggak. Sambil nunggu mereka pulang, gue tuh tidur-tiduran gitu di deket TV. Posisinya ini pintu, ini ruang tamu nih TV. Gue tiduran di sini gelar kasur. Nah, pas lagi iklan nih kan gabut nih nggak tahu mau ngapain. Nah, gue merem-merem, gak ada niatan tidur sama sekali, tapi ketiduran. Pas udah tidur kayak ada kali sejaman gue kebangun. Nah ini kebangunnya tuh bukan karena dengar sesuatu diteriakin atau apapun, tapi kayak pernah gak sih kalian tidur nih terus kayak tiba-tiba kebangun aja gitu. Pas kebangun kan posisinya lagi tidur nih gini kan, terus baru nih dengar suara-suara kok berisik gitu. Terus gue nengok ke atas gitu, ngeliat ke jendela ke arah pintu. Lah kok ada orang yang lagi nyongkel-nyongkel jendela rumah gue nih. Gue kunci, gue buka pintu, lah kok rame gitu. Oh ternyata ada syuting Ikatan Cinta. Enggak, belum ada saat itu. Ada bapak gue di depan. Ternyata bapak gue tuh udah balik dari setengah jam yang lalu. Jadi udah ngedor-gedor pintu. Nih gue kagak bangun-bangun. Demi Allah gue tidur gak denger apapun cuy. Sampai dia akhirnya manggil orang buat nyongkel jendela biar nanti tangannya bisa masuk ke dalam buat buka, putar kuncinya sendiri. Udah seperti biasa kena omel saya malam-malam. Cuma karena gue masih ngantuk banget, ya udah gue tinggal tidur. Ada kejadian lagi. Waktu itu gue ditinggal sama emak gue malam-malam. Dia kayaknya mau minum jamu ya, seingat gue. Gue berdua nih sama abang gue di rumah. Karena itu lagi UTS, jadi kita harus belajar. Nah tapi karena kesempatan nih emak gue pergi, ya udah akhirnya gue tidur tuh. Abang gue tidur di ruang tamu, gue tidur di jalanan. Enggak dong, di kamar. Pikiran gue adalah ketika emak gue pulang, gue pasti dengar suara motornya gitu. Ntar gue pasti bangun. Ternyata tidak. Akhirnya gue bangun nih. Pas kebangun, kok muka gue basah, bantal gue juga basah.
Oh ternyata gue baru inget, gue lagi ikut Ibu Laga. Kalau nggak bisa jawab disiram dari atas. Ya enggak lah, ternyata gue basah itu karena gue disiram sama mak gue. Yang gue bingung, gue kebangun bukan karena gue disiram. Biasanya kan orang kalau disiram pas lagi tidur kan langsung kaget kebangun. Lah gue kagak kebangun ya karena emang kebangun aja gitu. Mungkin roh gue nih abis mainnya jauh gitu, jadi pas balik ke badan gue butuh waktu lama. Pas gue disiram sama mak gue masih jauh roh gue, 10 menit kemudian baru nyampe, makanya baru bangun. Atau ya bisa jadi nih gue ketempelan setan bolot. Bisa jadi anjir. Nih kalau yang ada anak indigo tolong dong dilihat ada setan bolot nggak di samping gue. Siapa kasta tertinggi di rumah lo? Di rumah gue siapa? Apa-apa? Ya betul sekali kamu Nirmala, emak gue. Gak ada yang berani ngebantah omongan emak gue. Pokoknya the power of emak deh. Gue tuh percuma gitu kalau misalnya izin ke bapak gue. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti bapak gue ngomong kayak gini, udah bilang ke mama belum? Udah izin ke mama belum? Ujung-ujung gue harus ngomong lagi ke mak gue. Jadi gue tuh sekarang kalau mau izin apa-apa tuh langsung ke mak gue aja deh. Gue pernah tuh waktu itu izin ke bapak gue, diizinin tuh. Nah abis itu seperti biasa disuruh izin sama mak gue. Gue izin nih ke mak gue, gak diizinin. Terus tiba-tiba bapak gue keluar dan bilang kayak gini, iya udahlah nggak usah, kamu ngapain sih kesana-sana? Lah gimana? Tadi nggak izinin, giliran denger mak gue kagak nggak izinin, ikutan kagak nggak izinin. Terus gue liat sekeliling, wah anjir ada kamera. Ternyata selama ini mak bapak gue adalah YouTuber. Gue kena prank. Apalagi kalau soal izin buat nginep. Waduh, paling susah deh gue nih kalau misalnya gue pulang jam 12 malam. Teman-teman gue yang lain nih nelfon maknya gitu kayak, ini udah jam 12, aku nginep di rumah temen aku aja ya. Terus maknya tuh kayak, oh yaudah kamu nginep aja di sana, udah malam sekarang. Kalau mama gue pasti gini, pulang sekarang juga. Pulang, kayak harus pulang, nggak boleh nginep. Pasti gue digini, kayak nggak punya rumah aja kamu nginep-nginep di rumah orang. Story of my life lagi. Jadi kemarin gue kan sempet nge-live, terus ada yang nanya gitu, lo pernah berantem gede gak sama Farhan? Terus lo gue pikir, gue gak pernah berantem gede karena ya emang apa juga yang harus diributin, masalah besar tidak ada karena kita juga masih bocil. Tapi gue pernah nih marah sama dia, anjing buruk. Gue pernah marah sama dia tuh yang sampai semingguan gue gedeknya tuh gak hilang-hilang gara-gara satu kejadian ini. Tapi ini gue lebih marah dibanding waktu dia tuh ngomong kasar ke grup angkatan gue waktu gue SMP yang gue pernah ceritain itu. Nah jadi pas malam itu gue kan mau ngambil minum nih kan di meja makan. Nah di bawahnya nih ada Farhan lagi tidur, bener-bener persis banget di bawah meja makan. Terus gue nuang air ke gelas, gue tuh lupa megang apa sih tutup teko gue, sedangkan tutup teko gue ini lemah banget, kalau kagak dipegang lepas. Langsung lah bleber tumpah kemana-mana dan ngalir ke bawah. Bener pas air tumpah itu sebelum ngalir ke bawah kena mukanya si Farhan yang ada di bawah itu, gue udah berisik, gue udah bilang kayak, bangun, awas ini airnya tumpah. Bolot orangnya, ya kan airnya kan kena muka dia nih di bawah nih lumayan banyak. Terus gue langsung bilang pas dia melek nih, sorry nggak sengaja. Tapi apa? Dia malah ngegas, pasti dia langsung ngomong kayak gini ke gue, goblok. Awalnya gue ngerasa bersalah, tapi gara-gara dia ngatain gue jadi kayak, santai dong anjing. Terus gue katain balik lah dia, kok lu ngegas sih goblok, maka lu punya utang dibayar, biar gak kepikiran. Marah-marah bulu tolong. Terus gak lama mak gue keluar bawa sapu, ternyata dia dengar abang gue ngomong kasar. Ya udah deh, kena sabet sama mak gue. Setelah kejadian itu gue yang kayak ngeliat dia kayak musuh bebuyutan gitu, kayak gue kesel banget. Tadi pengen gue tampol tapi kayak gue lupa dia pakai wapak, ntar gue yang kalah. Oke, mari kita cerita lagi soal Farhan. Soalnya orang ada di sini, jadi kita pelan-pelan. Salah satu kebiasaan dia yang gue udah kesel dan udah gondok banget, dimana nih orang kalau misalnya balik main itu tuh sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Kenapa lo kesel, Min? Kan gak ada hubungannya sama lo. Ada, gue yang nunggu dia dan ngebukain pintu kalau misalnya dia pulang. Emang sih jatuhnya jadi sekalian gitu karena gue begadang. Jadi ya udah dengerin aja kalau misalnya dia ngetok-ngetok pintu ya dibuka, itu Farhan pasti. Tapi lo ngerti gak sih maksud dari kata mager, males gitu? Sampai lah pada suatu hari gue udah gondok banget karena itu udah sekitar jam setengah 1 dan gue udah ngantuk jujur. Tapi gue udah dikasih amanah nih sama bapak gue, kayak kamu belum tidur kan? Itu tungguin ya, nanti kalau Farhan pulang bukain pintunya. Tapi gue udah ngantuk di setengah 1 itu. Yaudah akhirnya gue WA nih orang ya kan, pulang kapan? Ini udah OTW balik kata dia. Sampai jam 1 juga belum balik-balik juga. Kayak nih OTW dari mana? Dari Monas lu. Dari yang tadinya gue udah ngantuk sampai gue nggak ngantuk itu jam 1, dia tuh baru balik sekitar jam sabar Min, sabar, itu masih kecil. Sampailah dimana jam hampir mau setengah 2 pagi dan nih orang baru balik. Gue denger lah ketokan pintu nih, gue diem dulu, gue sengaja gak mau langsung bukain gitu. Sampai dimana udah 5 menitan dia ngetok-ketok pintu, bahkan dia nge-WA gue juga tapi gak gue balas. Terus gue terpikirkan ide licik gue karena gue udah kesel, mana gue sengaja gak mau ngebukain pintu sampai jam
2 lewatan hampir setengah 3, pokoknya sekitar hampir sejaman lah. Saking niatnya gue nggak mau ketahuan kalau gue online atau day live, itu WA gue matiin untuk wifi, jadi cuma bisa nyala kalau gue pakai wifi dan gue pakai data pribadi gue untuk nge-scroll sosmed. Terus ya udah, karena gue ngerasa kayaknya kasihan nih orang di luar, ya udah karena aku punya empati yang tinggi, jadi ya udah gue bukain. Terus dia dengan agak emosi kayak, lu dari tadi gue ketok-ketok bukannya dibukain lah, orang gue tidur tadi, gue gituin aja. Padahal gue emang sengaja.